Makassar, sebagai salah satu kota peradaban dunia yang terletak di Pulau Sulawesi ini, kini menjadi satu pusat sentra perkotaan dan perkembangan pembangunan, khususnya di Sulawesi Selatan. Makassar, yang dikenal sebagai kota metropolitan di bagian Indonesia Timur, kini dihuni dengan jumlah penduduk mencapai 1,5 juta penduduk. Seiring dengan perkembangan zaman, Makassar tidak hanya menjadi perkotaan yang diminati sebagai destinasi wisata. Makassar juga difokuskan untuk pengembangan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, pembangunan daerah dan perkotaan, dan juga kota yang dengan jelas terlihat bagaimana proses perkembangan perekonomiannya. Perkembangan suatu daerah perkotaan tentunya tidak terlepas dari permukiman kumuh, di mana suatu kota yang terlihat kemajuannya juga memiliki sisi yang masih membutuhkan sentuhan pembaharuan. Sejak era tahun 1980, Makassar telah dicanangkan dengan fenomena penanganan permukiman yang berfokus pada perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Sejak tahun 1990 pun, Makassar juga digagas dengan konsep CBD atau Community Based Development yang fokusnya mengarah pada bina lingkungan secara fisik, ekonomi, dan sosial. Masuk pada era tahun 2000, perubahan pengembangan konsep turut dilakukan oleh pihak pemerintah, di mana Makassar diberikan konsep penanganan permukiman kumuh melalui 3 pilar yang disebut Tridaya, yang memiliki konsep pembangunan lingkungan secara fisik, ekonomi, sosial, yang dipadukan dengan Millennium Development Goals atau MDGs. Namun, konsep yang diterapkan untuk pengembangan kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini masih belum tertangani dengan baik hingga tahun 2014. Oleh karena itu, pada tahun 2016, penanganan permukiman kumuh di Makassar dilakukan dengan program Kota Tanpa Kumuh yang berorientasi pada penuntasan permukiman kumuh dengan pembangunan infrastruktur 100% air bersih dan sanitasi yang diprogramkan dalam 100-0-100. Hingga program tersebut dijalankan, masih ditemukan strategi yang belum tuntas untuk menangani permukiman kumuh ini, sehingga kembalilah digagas pemikiran sesuai dengan kesepakatan dunia tentang bagaimana mengimplementasikan SDGs atau Strategi Sustainable Development Goals. Konsep pembangunan sustainable ini memberikan 3 gagasan pilar, yaitu pembangunan environment, ekonomi, dan sosial. Maka dicanangkan terdapat 5 lokasi yang menjadi pilot project untuk penuntasan permukiman kumuh yang akan dilakukan di Kelurahan Lakang, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kelurahan Macini Sombala, Kelurahan Lete, Kelurahan Panamungan. 1. Kelurahan Lakang. Pada wilayah ini dilakukan penerapan konsep integrasi sistem konservasi sumber daya alam yang berbasis pemberdayaan ekonomi. Pola penanganan ini dilakukan dengan integrasi antara implementasi pembangunan yang sudah berjalan di Kelurahan Bira sebagai satu kesatuan kawasan konservasi. Konsep konservasi dilakukan dengan penyelamatan lingkungan dan mendorong peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Masyarakat akan dioptimalisasi di dalam pengembangan sistem ekonomi yang ada di kawasan objek wisata tersebut. Karena degradasi ekosistem pun terjadi penurunan kualitas lingkungan yang tinggi, maka dilakukan pengembangan yang tetap menyelamatkan hutan mangrove untuk direhabilitasi kembali. 2. Kelurahan Tanjung Merdeka. Pada kelurahan ini diberlakukan konsep urban farming berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat pertanian kota. Pada konsep ini dirumuskan 2 strategi utama, yaitu berbasis pada pengembangan hidroponik dengan memanfaatkan lahan terbatas tetapi produktivitas tinggi, dan proses aquaponik yang berbasis pada budidaya perairan. Pada konsep ini dilakukan dengan tujuannya mengurangi angka pengangguran daerah kumuh, sehingga masalah sosial pun dapat teratasi dengan baik. Strategi kedua yaitu dilakukan dengan menambah jumlah ruang terbuka hijau atau RTH.
khusus yang akan dikembangkan pada unit rumah masyarakat yang mampu menghasilkan nilai ekonomi lebih. Ketiga, Kelurahan Leteh. Pada kelurahan ini diberlakukan konsep eco-green, yaitu pengintegrasian sistem infrastruktur yang berkelanjutan yang berorientasi pada pengelolaan air bersih. Melihat air bersih yang masih belum terpenuhi secara kuantitas dan kondisi lingkungan yang belum terpenuhi secara teknis, maka potensi peningkatan infrastruktur lingkungan dan peningkatan sistem pelayanan air minum sangat dibutuhkan untuk difokuskan pengembangannya. 4. Kelurahan Panambungan. Pada wilayah ini memang terjadi penurunan kualitas lingkungan, di mana jumlah kemiskinan dan pengembangan pemukiman nelayan masih sangat memprihatinkan. Namun pada wilayah ini terlihat potensi pelelangan ikan yang bersentuhan langsung pusat ekonomi dan perdagangan, sehingga konsep yang akan diberlakukan yaitu peningkatan sarana dan prasarana transportasi air dan penyediaan Pertamina Mini untuk nelayan. Kelima, Kelurahan Macini Sombala. Pada kelurahan ini, kawasan ini berlaku sebagai kawasan pengembangan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi, sehingga pada wilayah ini sangat dibutuhkan peningkatan fungsi RTH atau ruang terbuka hijau publik. Selain itu, juga akan dilakukan pengembangan ekonomi masyarakat dengan membangun usaha ekonomi masyarakat itu sendiri. Untuk keberlanjutan penanganan permukiman kumuh, maka sangat penting diperhatikan bahwa penanganan kumuh berbasis sistem infrastruktur masih belum cukup. Hal ini harus dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga kumuh ke depan dapat dituntaskan.